Halo teman-teman, apa kabar kalian di sana? Saya doakan kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu. Selamat datang di channel Distrik 21. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Open Water tahun 2003. Film ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang diperankan oleh dua tokoh yaitu Susan dan Daniel. Mereka adalah sepasang suami istri yang memilih liburan untuk berhenti sejenak dari kehidupan alkohol mereka. Dalam keputusan akhir mereka menentukan tempat liburan yang berhubungan dengan pekerjaan Susan yaitu diving atau menyelam. Liburan mereka awalnya berjalan sangatlah mengasihkan. Namun ketika mereka sadar kapal dan rombongan mereka sudah tidak ada dan meninggalkan mereka di sana, mereka tiba-tiba panik karena menyadari daerah itu banyak sekali terdapat ikan hiu yang ganas dan mereka dipaksa untuk bertahan hidup selama 1 hari 1 malam. Akankah mereka lolos dari maut? Atau malah jadi santapan hiu? Yuk, langsung saja simak ceritanya. Adegan diawali dengan Daniel yang sedang memasukkan barang bawaan ke dalam mobil. Setelah itu Daniel menelpon Susan yang sedang berada di dalam rumah untuk cepat mengemasi barang dan segera masuk ke mobil karena mereka akan segera pergi ke tempat liburan. Checking. This is supposed to be a vacation. I know. Boy, do we need one. Adegan beralih ke pesawat, diperlihatkan Daniel dan Susan yang nampak asik duduk berdua dan sembari membaca buku. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di tempat tujuan dan langsung berjemur di pantai yang menurut saya sangat indah. Di dalam kamar hotel, diperlihatkan Daniel yang sedang main laptop, disusul oleh datangnya Susan. Ia memperingatkan bahwa besok mereka harus siap pukul 8:30 pagi harus ada di dermaga. Di tengah perbincangan Susan, ia mengeluhkan kamar hotelnya yang panas. Kemudian Daniel memberitahu bahwa AC-nya mati dan Daniel menambahkan bahwa mereka kesini bukan untuk menikmati kamar hotel melainkan menikmati indahnya lautan. Setelah perbincangan, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar hotel dan jalan-jalan di area setempat. Di sana mereka memesan satu kelapa muda untuk dinikmati berdua. Kita diperlihatkan orang-orang yang sedang asik menikmati liburan di atas kapal. Berbagai macam souvenir, juga tidak lupa mereka untuk berselfie ria, dan tidak terasa hari sudah mulai gelap. Mereka kembali ke hotel dan diperlihatkan Daniel dan Susan yang sedang menggosok gigi untuk persiapan perang ranjang, supaya tidak ada sisa cabai atau sayur kangkung yang mengganggu aktivitas perang ranjang mereka. Kemudian kita diperlihatkan Susan yang siap tanpa menggunakan busana sambil membaca majalah. Di sana sangat nampak jelas keindahan buah dada milik Susan. Nice. Tidak lama kemudian, Daniel yang habis mencuci tongkat Zeus miliknya datang dan ikut rebahan dengan Susan. Tidak lupa sebelum tidur, mereka bertukar ludah terlebih dahulu. Kemudian, mereka terbangun di tengah malam karena diganggu oleh nyamuk. Hotel apa itu, cuk? Waktu menunjukkan jam 6:30 pagi. Artinya mereka harus bersiap untuk pergi ke dermaga. Sesampainya di titik perkumpulan, kita diperlihatkan rombongan penyelam yang sudah siap berada di atas kapal. Kemudian salah satu guide yang bernama Davis memperkenalkan rekannya satu persatu, yakni Linda sebagai pengemudi kapal dan Junior sebagai guide yang bertugas untuk mengabsen para penyelam. Ditunjukkanlah angka 20 pada kertas absen yang merupakan jumlah penyelam. Davis kembali membriefing para penyelam, akan tetapi di tengah-tengah Davis berbicara, kita diperlihatkan ada seorang pria yang sedang kebingungan mencari sesuatu. Nampaknya pria itu lupa membawa pelindung wajah atau kacamata selam. Dan Davis memberitahu pria itu, ia tidak boleh menyelam tanpa kacamata selam. Kemudian Davis melanjutkan dengan memberitahu bahwa para penyelam tidak boleh menyelam lebih dari 60 kaki dan waktu yang mereka miliki hanya 35 menit. Dan dimulailah para penyelam menceburkan diri satu persatu ke laut. Sedangkan si pria yang tidak membawa kacamata selam tetap berada di atas kapal dan nampak ia sangat kesal.
Kemudian kita diperlihatkan keindahan alam bawah laut, ada terumbu karang, dan berbagai jenis ikan yang diantaranya wajahnya cukup unik. Waktu menyelam sudah habis, dan para penyelam mulai naik ke kapal satu persatu sembari diabsen oleh junior. Ketika para penyelam yang naik ke kapal sudah berjumlah 20 sesuai dengan absen yang dipegang oleh junior, Linda, si supir kapal, langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Tanpa mereka sadari, Daniel dan Susan masih berada di dalam laut. Jadi kesalahannya ini sudah dari awal mereka menghitung jumlah para penyelam yang seharusnya berjumlah 22, namun mereka tulis di kertas absen berjumlah 20 penyelam. Jadi tolol banget. Orang tolol. Tepat pukul 10.25 AM atau setengah 11 siang, Daniel dan Susan naik ke permukaan dan mengetahui kapalnya sudah tidak ada di sana. Namun di kejauhan, mereka melihat ada kapal yang mereka kira itu adalah kapal mereka. Sontak, mereka melambaikan tangan namun tak ada respon sedikit pun. Di sini Susan ingin berenang menghampiri kapal yang mereka lihat, namun Daniel menolaknya karena jarak yang cukup jauh dan kapal itu juga belum pasti kapal mereka. Kemudian ada pesawat terbang yang melintas tepat di atas mereka, namun tak menghiraukan mereka. Susan memberitahu Daniel bahwa di bawah mereka ia tidak melihat gugusan koral, di mana itu merupakan batas wilayah penyelaman mereka. Artinya, selama mereka terapung, mereka telah terseret arus. Kemudian scene beralih ke daratan pantai. Kita diperlihatkan orang-orang yang sedang asik bermain di pinggiran pantai dan para rombongan penyelam yang sudah sampai dan meninggalkan kapal satu persatu. Kembali ke Daniel dan Susan. Di sana mereka sekilas melihat penampakan ikan yang diperkirakan itu adalah ikan hiu. Kemudian mereka melihat ke bawah laut, ternyata jelas seekor ikan hiu berenang tepat di bawah mereka. Daniel langsung mengambil pisaunya untuk berjaga-jaga. Waktu menunjukkan pukul 1.30 PM atau setengah 2 sore. Di sini mereka mulai merasa kelaparan. Kemudian Susan merasa ada yang menggigit tepat di bawah pergelangan kakinya. Daniel mencoba melihat ke bawah laut untuk mencari tahu apa yang telah menggigit Susan, namun ia tak melihat apapun. Daniel pun juga digigit dan mereka mencoba untuk berenang dan menghindari dari tempat itu. Ternyata yang telah menyerang mereka berdua adalah seekor ubur-ubur. Di sini Susan mulai panik dan menangis karena keadaan yang telah menimpa mereka. Kemudian mereka melihat ada kapal di kejauhan. Mereka mencoba untuk menarik perhatian dengan melambaikan tangan dan mencoba untuk memantulkan sinar matahari dengan menggunakan kacamata selam mereka. Namun hasilnya tetaplah nihil. Kapal itu tak melihat mereka dan pergi. Over there. Oh my god. Oh, Daniel. Them. Oh god, I don't even care if it is them. Just if we had more sun. They can't see us. I know. They're leaving. Kali ini Susan mulai merasa tidak enak dan mual. Lalu Daniel menyuruh Susan untuk rileks dan menelentangkan tubuhnya, sementara Daniel memeganginya sampai mereka ketiduran. Kemudian kita ditunjukkan Susan yang mulai tersadar karena terserempet dan digigit oleh seekor ikan hiu, dan ia terpisah dari Daniel. Ia pun panik dan teriak memanggil Daniel, yang ternyata Daniel berada tidak cukup jauh darinya. Mereka pun berenang saling menghampiri dan berpelukan. Tidak lama kemudian kita diperlihatkan Daniel mulai depresi dan marah atas semua yang menimpanya. Ia teriak-teriak mulai menyalahkan Susan atas semua ini. Susan pun juga turut menyalahkan Daniel atas semua yang menimpa mereka. Di tengah perdebatan, mereka melihat sebuah kapal besar yang melintas di hadapan mereka. Kemudian mereka menambahkan tangan untuk meminta bantuan. Namun hasilnya tetaplah sama, kapal itu tetap maju dan tak menghiraukan mereka. Daniel mulai diserang dan digigit oleh seekor hiu, sehingga air di sekeliling mereka berwarna merah. Di sini Daniel sangat merasa kesakitan. Susan langsung menyelamkan tubuhnya untuk melihat luka Daniel dan langsung menutup lukanya untuk menghentikan pendarahan. Hari pun mulai gelap.
Waktu menunjukkan pukul 11.30 PM atau jam setengah 12 malam. Sedang terjadi badai, sekelilingnya sangat gelap dan hanya cahaya kilat yang dapat menerangi mereka. Di sini diperlihatkan mereka benar-benar sangat menderita karena ikan hiu yang tak henti-hentinya menyerang mereka, khususnya si Daniel. Ia benar-benar merasa kesakitan. Badai pun berlalu dan hari mulai pagi. Shin beralih ke Davis, si guide penyelam yang sedang berada di kapal miliknya. Ia menemukan tas milik Daniel dan Susan yang berada di bawah kursi. Kemudian dari tas itu, ia menemukan kartu anggota penyelam milik Daniel dan Susan. Sontak, ia mencoba mengingat dua orang itu. Setelah mengingatnya bahwa mereka berdua benar-benar ada di kapalnya waktu penyelaman kemarin, dan ia menyadari bahwa mereka berdua tertinggal, ia langsung bergegas bersama tim untuk mencari mereka di lautan menggunakan 2 buah pesawat dan beberapa kapal. Beralih ke Daniel dan Susan. Di sini kita melihat Susan sedang memegangi Daniel yang sudah meninggal. Susan sangat bersedih, namun tidak lama Susan memilih untuk melepaskan Daniel dan menggunakannya sebagai umpan untuk ikan hiu. Dengan harapan Susan dapat terbebas dari serangan ikan hiu. Beberapa ikan hiu langsung menyantap mayat Daniel. Namun tidak sesuai harapan. Meski Susan telah mengorbankan Daniel, tidak lama segerombolan ikan hiu mulai menghampirinya. Ia pun mulai nampak pasrah dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menyelamkan diri dan menjadi santapan ikan hiu. Selesai. Ending yang sangat menyebalkan. Di akhir video, kita diperlihatkan seorang nelayan yang sedang membelah jeroan ikan hiu dan terdapat sebuah kamera. Dan kamera itu adalah milik Daniel dan Susan. Saya ucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mau menonton video kami sampai selesai. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Oke, see you. Go yard. Stay with me before the ball drops. I could buy you many things, like caring about the overcost. Wanna see you every day in